Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizky Ramadan Husaini, STMT. Saya merupakan dosen program studi Teknik Sipil Universitas Abdurrab dengan kekhususan Teknik Sumber Daya Air. Adapun mata kuliah yang saya ampu adalah Mekanika Fluida, Hidrologi, Hidrolika, Pelabuhan, Drainase, Irigasi dan Bangunan Air, serta Pengembangan Sumber Daya Air. Nah, pada kesempatan ini, dalam rangka penyusunan pernyataan diri dosen pada unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi di bidang pengajaran, saya akan melakukan deskripsi mata kuliah yang saya ampu, yaitu Hidrologi. Nah, Hidrologi adalah mata kuliah semester 3 yang merupakan mata kuliah wajib yang diambil oleh setiap mahasiswa. Dan mata kuliah ini merupakan mata kuliah keilmuan dan keahlian teknik sumber daya air. Nah, mata kuliah ini memberikan kemampuan kepada mahasiswa untuk menguasai analisis besaran parameter hidrologi yang digunakan dalam perencanaan bangunan air serta pengelolaan sumber daya air. Adapun capaian pembelajaran mata kuliah atau CPMK dari mata kuliah hidrologi ini, yang pertama adalah mahasiswa mampu menjelaskan konsep dasar ilmu hidrologi. Kemudian mahasiswa dapat melakukan analisis komponen dasar hidrologi yang ada dalam siklus hidrologi. Kemudian mahasiswa dapat melakukan analisis data hujan. Kemudian mahasiswa mampu menganalisis besarnya limpasan dan debit banjir serta curah hujan rencana. Kemudian mahasiswa mampu merencanakan dan mengimplementasi dari ilmu hidrologi dalam penerapan kerekayasa pada pekerjaan-pekerjaan teknik sipil. Dan yang terakhir, mampu mempresentasikan hasil kerja kelompok dan menganalisis, mengkritisi, atau mempertahankan hasil kerja kelompok, serta mampu bekerja sama dalam tim. Adapun materi ataupun topik bahasan yang akan saya jelaskan pada mata kuliah ini adalah yang pertama, siklus hidrologi. Kemudian yang kedua, masalah hujan atau presipitasi. Kemudian masalah penguapan atau evaporasi. Kemudian yang keempat ada infiltrasi. Yang kelima, limpasan. Yang keenam ada namanya hidrograf. Kemudian hidrograf satuan sintetis dan analisis frekuensi. Untuk persentase bobot penilaian pada mata kuliah ini yaitu kehadiran sebesar 10%, kuis sebesar 5%, tugas mandiri sebesar 15%, tugas kelompok sebesar 20%, UTS sebesar 20%, dan UAS sebesar 30%. Adapun referensi yang saya gunakan pada mata kuliah ini terdiri dari dua, yaitu referensi utama dan referensi pendukung. Untuk referensi utama, saya menggunakan buku Bambang Triatmojo yang berjudul Hidrologi Terapan. Kemudian referensi utama berikutnya adalah bukunya Pak Sriharto, Analisis Hidrologi. Nah, untuk referensi pendukungnya ada dari buku Hadi Susanto, Aplikasi Hidrologi, dan Gupta, Hidrologi dan Hydraulic System Present Hall. Nah, berikut cuplikan video pembelajaran yang saya lakukan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Sehat ya? Apa kabarnya? Alhamdulillah. Nah, baik. Alhamdulillah kita berkumpul di sini di kelas yang indah ini. Kita masuk ke pekan yang ketiga ya. Nah, jadi di pekan yang kedua kemarin kita sudah membahas masalah siklus hidrologi. Nah, di sini kita akan fokus tentang masalah presipitasinya ya. Yang mana presipitasi itu adalah bagian dari siklus hidrologi itu sendiri. Nah, presipitasi atau hujan ya. Nah, kita lihat di sini presipitasi adalah turunnya air dari atmosfer ke permukaan bumi yang bisa berupa hujan, hujan salju, kabut, embun, dan hujan es ya. Nah, yang kita tahu di Indonesia presipitasi itu adalah hujan. Namun sebenarnya presipitasi itu dia bisa dalam bentuk hujan salju, kabut, embun, serta hujan es. Di Indonesia ada hujan es atau enggak? Ada, Pak.
terkadang ada ya, terkadang ada. Nah, itu fenomena alam yang selalu berubah-ubah. Nah, itu biasanya kadang ada hujan es di Indonesia, khususnya di daerah timur. Nah, hujan ini berasal dari uap air di atmosfer, sehingga bentuk dan jumlahnya dipengaruhi oleh faktor klimatologi. Nah, faktor klimatologi ini yaitu seperti angin, temperatur, dan tekanan atmosfer. Nah, jadi proses terjadinya hujan banyak dipelajari oleh ahli meteorologi dan klimatologi, ya. Kita lihat di namanya di BMKG itu mereka sering memproyeksi hujan, kapan terjadinya hujan. Itu punya sekolah kedinasannya tersendiri ya untuk di ahli meteorologi ini. Nah, sedangkan kita ya sebagai seorang sarjana teknik sipil, nah, di sini kita akan menjadi ahli hidrologi. Kalau kita pengen mengambil konsentrasi di bidang teknik sumber daya air. Nah, seorang ahli hidrologi lebih banyak mempelajari jumlah dan distribusi hujan sebagai data perencanaan. Ya. Nah, ini kita bahas, kita ulang dari pelajaran kita minggu lalu, masalah siklus hidrologi. Kita lihat posisi hujan itu berada di sini, ya. Jadi akibat adanya peristiwa kondensasi sehingga menyebabkan hujan dalam bentuk salju atau air. Nah, jadi presipitasi ini terjadi karena uap air yang mengkondensasi dan jatuh dari atmosfer ke bumi dalam segala bentuknya dalam rangkaian dan siklus hidrologi. Nah, di sini kita lihat karakteristik hujan. Yang pertama ada namanya intensitas atau laju hujan, ya. Jadi di sini kita kasih simbol I, ya. Itu adalah tinggi air dibagi dengan satu satuan waktu. Yang mana satuan intensitas hujan itu adalah milimeter per menit atau bisa dinyatakan juga adalah milimeter per jam atau milimeter per hari. Nah, kemudian ada namanya lama waktu atau durasi, ya. Biasanya disingkat dengan T, adalah panjang waktu di mana hujan turun, ya. Ini dinyatakan dalam satuan menit atau jam. Nah, kemudian di sini ada namanya tinggi hujan atau D, yaitu kedalaman hujan yang terjadi selama durasi hujan dan dinyatakan dalam ketebalan air di atas permukaan datar. Nah, di satuannya adalah mili. Nah, sedangkan frekuensi adalah frekuensi kejadian, biasanya dinyatakan dalam skala ulang T, ya. Misalnya skala ulang 2 tahun, 5 tahun, 10 tahun, atau bahkan 50 tahun. Nah, sedangkan luas adalah luas geografis daerah sebaran hujan. Nah, data hujan ini dapat kita peroleh dari namanya alat-alat pengukuran hujan, ya. Alat-alat pengukuran hujan ini biasanya namanya stasiun-stasiun pengukuran hujan. Ada beberapa jenis, yaitu ada namanya penakar hujan otomatis dan penakar hujan biasa. Nah, penakar hujan otomatis itu namanya adalah ARR atau Automatic Rainfall Recorder, ya. Nah, ini seperti ini contohnya alat penakar hujan otomatis, ya. Biasanya ada kalau di PU di Balai Wilayah Sungai, ya, di BMKG. Nah, itu mereka menggunakan alat pengukuran hujan secara otomatis. Nah, alat ini dia dapat mengukur hujan secara kontinu sehingga dapat diketahui intensitas hujan dan lama waktu hujan. Nah, kemudian alat penakar hujan biasa, ya. Dia ini terdiri dari corong dan botol penampung yang berada di dalam suatu tabung silinder. Nah, kemudian dia ditempatkan di tempat terbuka yang tidak dipengaruhi pohon-pohon. Nah, kalau ada pohon-pohon, artinya hujannya terganggu dong sama pohon-pohon. Dia harus di permukaan yang bebas. Nah, kemudian biasanya pembacaannya itu pada pagi hari, sehingga hujan yang tercatat adalah hujan yang terjadi selama 1 hari, ya. Ini biasanya disebut dengan hujan harian. Nah, kemudian jaringan pengukuran hujan. Nah, jadi perencanaan jaringan stasiun pengukuran hujan itu sangat penting karena data hujan yang diperoleh dapat digunakan untuk berbagai macam analisis seperti banjir rencana, dan ketersediaan air sungai. Nah, itu untuk mendapatkan hasil yang dapat dipercaya, itu stasiun hujan itu harus terdistribusi secara merata di dalam suatu wilayah. Jadi kita tidak bisa hanya mengandalkan satu stasiun hujan untuk dijadikan data perencanaan.
ya. Nah, jumlah stasiun hujan terlalu banyak tentunya akan mengakibatkan kos atau biaya yang sangat mahal. Nah, sedangkan jumlah stasiun hujan yang terlalu sedikit, makanya hasil pencatatan hujan tidak dapat dipercaya, ya. Sehingga kita harus memperoleh jumlah stasiun hujan secara efisien. Nah, ini kerapatan jaringan stasiun hujan dari buku Bambang Triatmojo saya ambil untuk berdasarkan daerahnya. Jadi daerah datar beriklim sedang, laut, kemudian dan tropis itu kondisi normalnya 600 sampai 900 km persegi per STA. Untuk daerah pegunungan 100 sampai 250 km persegi per stasiun. Kemudian pulau-pulau kecil itu 25 km persegi, dan daerah kering dan kutub itu berkisar antara 1.500 sampai 10.000 km persegi per stasiun. Nah, kira-kira sampai di situ ada yang bertanya enggak, adik-adik sekalian? Atau sudah ngerti di intro di awalnya? Ya, silakan. Data hujan, baik. Data hujan ini, ya, jadi kita sebagai seorang ahli hidrologi nantinya, kita kan pasti menggunakan data hujan sebagai data perencanaan kita. Data hujan tersebut biasanya bisa kita peroleh di instansi-instansi terkait, seperti di Kementerian Pekerjaan Umum, itu di Balai Wilayah Sungainya, mereka biasanya ada data pengukuran hujan, ya. Kemudian dari BMKG. Nah, kita tahu kan bahwa BMKG ini letaknya juga dekat dengan bandara kan. Jadi di situ ada stasiun pengukuran hujan. Di situ data hujan juga digunakan untuk menentukan juga besarnya hujan yang terjadi, sehingga bisa memberikan rambu-rambu atau peringatan pesawat itu boleh berangkat atau tidak, kayak gitu. Nah, kira-kira oh ya, dari satelit, citra satelit. Jadi data hujan tersebut bisa juga kita peroleh dari citra satelit. Nah, itu bisa di-download biasanya. Nah, dari data tersebut barulah kita bisa analisis sehingga bisa menjadikan data-data perencanaan. Ya. Kira-kira ada lagi yang bertanya sebelum kita lanjutkan ke sini? Ya, silakan. Bagaimana contoh penggunaan data hujan untuk perencanaan? Ya, pertanyaan yang sangat baik sekali. Dari siapa tadi namanya? Iksora ya. Ya, Iksora. Nah, jadi bagaimana kita menentukan menggunakan data hujan tersebut untuk perencanaan? Nah, misalnya Iksora mau bangun bangunan di tepi sungai, ya, atau di daerah pesisir. Nah, itu kan harus menganalisis besarnya debit banjir, ya, sehingga setelah mengetahui debit banjir, si Iksora bisa menganalisis lagi tinggi muka banjir. Nah, tinggi muka banjir itu menentukan tingkat keamanannya, berapa sih elevasi yang baik, elevasi yang layak kita pakai untuk menentukan tinggi pondasi di suatu bangunan yang akan kita buat. Nah, jadi awalnya itu untuk menghitung tinggi muka banjir itu kita memerlukan data hujan sebagai data perencanaannya. Nah, kita bisa collect atau bisa kumpulkan data hujan yang dari stasiun dari pemerintahan tadi, ya. Kemudian baru kita bisa menganalisis, ya. Nah, untuk analisis debit banjirnya nanti akan kita pelajari setelah UTS nanti, ya. Nah, oke. Kemudian saya lanjutkan ya. Saya lanjutkan di sini kita mempelajari masalah jumlah optimum stasiun hujan, ya. Nah, penentuan jumlah optimum stasiun hujan ini bisa dicari dengan rumus yang dikeluarkan oleh Garg 1982, ya, di mana N sama dengan CV per E. Nah, ini kemarin kan di semester 2 sudah mengambil statistik dan probabilitas, ya. Nah, jadi hidrologi ini banyak kaitannya dengan mata kuliah statistik dan probabilitas, ya, hitungan-hitungan. Nah, jadi di sini N CV per E di pangkat 2, ya. N itu adalah jumlah stasiun hujan, CV itu adalah koefisien variasi hujan didasarkan pada stasiun hujan yang ada, E itu adalah persentase kesalahan yang diizinkan. Ya.
Setelah itu kita mencari nilai sigmanya atau standar deviasinya. Nah, untuk mencari standar deviasi kita bisa menggunakan rumus ini seperti yang dipelajari di statistik kemarin. Kemudian baru kita menghitung nilai hujan rata ya. Nah, ini kita langsung saja masuk ke contoh soalnya. Nah, di dalam suatu das terdapat 3 buah stasiun hujan ya. Nah, hujan rata tahunan di ketiga stasiun tersebut berturut-turut adalah 1800, 2200 dan 1300. Nah, tentukan jumlah optimum stasiun hujan di das tersebut jika kesalahan yang diizinkan adalah 10%. Nah, coba kita masukkan ke rumus dari ini. Nah, pertama kita di sini akan menghitung hujan rata-rata ya. Nah, caranya adalah kita rata-ratakan dari nilai hujan yang kita peroleh tadi ya, sehingga dapat nih 1767 mm. Nah, kemudian kita kuadratkan, kita cari nilai standar deviasinya, kemudian kita hitung koefisien variansinya ya. Kemudian barulah kita masukkan ke rumus tadi sehingga diperoleh jumlah stasiun hujan yang efisien untuk das ini adalah sebesar 7 buah ya, atau 7 unit stasiun. Nah, kira-kira bisa dipahami rumus ini? Bisa ya? Oke. Nah, kemudian kita lanjutkan untuk penentuan analisis hujan kawasan. Nah, jadi data hujan itu tidak bisa mengandalkan hanya satu tempat saja ya. Kita harus melakukan atau menganalisa dari beberapa data stasiun. Itu namanya data hujan kawasan ya. Nah, jadi untuk menghitung hujan kawasan ini ada dua metode yang bisa digunakan, seperti metode aritmatik dan metode polygon Thiessen. Nah, dapat kita lihat di sini metode aritmatik ya. Ini nilai P ini adalah hujan rata kawasan. Kemudian P1, P2, P3 sampai P yang ke N itu adalah hujan di stasiun 1, 2, 3 sampai yang ke N. Sedangkan A ini adalah luas daerah yang mewakili stasiun dan N adalah jumlah stasiun hujan yang ada. Nah, ini kita lihat contohnya ya di analisis hujan kawasan dengan menggunakan metode aritmatik. Nah, kalau kita lihat di sini ada suatu das ya. Jadi ada di sini 4 stasiun hujan ya, di mana stasiun A itu nilainya 22 mili, B itu 28 mili, C itu 30 mili dan D itu adalah 25 mili. Nah, kalau kita hanya menghitung nilai ketiga stasiun ini saja di dalam das ini, maka nilai P rata-ratanya adalah atau hujan kawasannya sebesar 26,67 mm ya, tinggal dirata-ratakan saja. Nah, kalau menggunakan atau memasukkan juga dari data yang di luar das ini, sehingga nilainya menjadi 26,25 mm. Simpel kan ya? Nah, perbedaannya dengan metode yang berikutnya, yaitu metode polygon Thiessen. Di sini kita memasukkan variabel luas ya, luas wilayahnya. Jadi di sini kita bagi das ini menjadi 3 garis ya, 3 garis seperti ini. Garis ini membagi sisi segitiga menjadi 2 bagian yang sama panjang. Nah, kemudian tegak lurus terhadapnya, sehingga kita bisa memasukkan rumus metode polygon Thiessen. Ada data hujannya dan ada luas wilayah masing-masing areanya, kemudian dibagi dengan luas total ya, sehingga nilainya adalah menjadi 26,58 mili. Tidak berbeda jauh lah ya dengan metode aritmatik ini ya. Nah, kemudian kita lanjutkan masalah interpretasi data hujan ya. Nah, penyimpangan data hujan ini juga disebabkan pertama itu perubahan letak stasiun hujan, kemudian perubahan sistem data hujan, perubahan iklim dan perubahan lingkungan. Nah, kemudian untuk memperkirakan data hujan hilang itu data hujan hilang itu biasanya disebabkan apa? Yang pertama itu alat ukur hujannya rusak, kemudian pengamat stasiun hujannya berhalangan, data pencatatan hujannya hilang. Nah, untuk perakiraan data hujan ini kita bisa menggunakan 2 metode ini. Ada metode perbandingan normal dan metode reciprocal method ya. Nah, untuk metode perbandingan normal kita lihat persamaannya.
Px per Nx sama dengan 1 per N dikali P1 per N1 tambah P2 per N3 tambah P3 per N3 ditambah Pn per Nn. Nah, di mana Px itu adalah hujan yang hilang di stasiun X. Ya, P1, P2, P3 sampai P yang ke N adalah data hujan stasiun di sekitarnya pada periode yang sama. Nah, untuk metode reciprocal method ya, di sini juga kita memperkirakan ini jarak stasiun hujan ke stasiun X. Nah, langsung saja kita masuk ke contoh soalnya. Ya. Jadi data hujan harian di stasiun X itu di tanggal 1 Januari tahun 2000 itu hilang. Ya, data hujan pada hari yang sama di 3 stasiun sekitarnya, stasiun A, B, dan C adalah 35, 25, dan 40. Nah, sedangkan hujan tahunan di stasiun X, A, B, dan C adalah 1900, 2100, 2000, dan 2200. Nah, jadi yang hilang itu adalah data di tanggal 1 Januari ini ya. Nah, sedangkan hujan tahunannya sudah diperoleh. Nah, jadi di sini kita disuruh memperkirakan nih data hujan yang tidak terdetek itu ya di tanggal 1 Januari tahun 2000. Nah, dengan menggunakan metode perbandingan normal dan reciprocal method tadi. Bagaimana caranya? Nah, kita langsung saja masukin berdasarkan rumus tadi ya, sehingga diketahui nilai data hujan yang hilang itu di tanggal 1 Januari tahun 2000 itu adalah sebesar 30 mili ya, kalau berdasarkan metode perbandingan normal. Nah, untuk metode reciprocal method kita harus memasukkan nilai jarak. Nah, jarak dari stasiun A, B, C ke X ya, berturut-turut sehingga diperoleh nilainya sebesar 29,3 mili. Nah, baik, terima kasih atas atensinya. Mungkin untuk yang bahan hujan ini cukup. Kira-kira ada pertanyaan dari adik-adik semua? Ya, silakan Hasan. Baik Pak, izin bertanya. Ya. Kenapa data stasiun hujan kalau dari stasiun itu stasiun saja tidak bisa dipakai? Kenapa data stasiun hujan? Ya. Kalau dari satu stasiun saja tidak bisa dipakai. Ya, jadi gini, kalau kita hanya mengandalkan satu stasiun hujan saja, itu tidak ada perbandingan terhadap yang lain. Makanya kita harus menggunakan beberapa stasiun hujan, ya, stasiun hujan yang bisa kita analisis datanya menjadi data hujan kawasan, ya. Jadi gitu mungkin ya. Ada lagi? Ya, silakan Restu. Pertanyaan saya Pak, tipe konstruksi bangunan air apa saja yang perkiraan tentang perencanaannya itu menggunakan data hujan itu? Oke, baik, pertanyaan yang sangat bagus sekali. Ya, lebih ke outputnya nih, output atau luaran kita belajar hidrologi ini. Jadi kita di sini nanti ujung-ujungnya mendesain bangunan air, ya, dasarnya seperti ini. Nah, jadi seperti turap, tahu turap? Turap itu adalah dinding penahan tanah, betul. Nah, kemudian jembatan, ya. Nah, itu kan kita menghitung yang namanya HWL atau high water level atau nilai pasang tertinggi, ya. Nilai banjir tertinggi. Itu semuanya dasar hitungannya menggunakan data hujan, ya, yang kita analisis menjadi debit banjir. Nanti sehingga kita bisa menghitung berapa sih muka air tertingginya, muka air terendahnya. Nah, oke. Kira-kira itu aja. Ya, silakan, please. Bagaimana Pak cara mengubah point rainfall menjadi area rainfall? Oke, baik. Ini saya ulangi lagi ya. Nah, untuk mengulangi merubah point rainfall menjadi areal rainfall itu kita menggunakan metode hujan kawasan, ya. Nah, jadi kalau point rainfall itu kan artinya hanya satu stasiun seperti yang ditanyakan oleh Hasan tadi. Sedangkan areal ini secara keseluruhan, ya. Itu makanya kita menggunakan data atau menggunakan metode analisis hujan kawasan, ya. Oke, ngerti ya? Oke, ada lagi pertanyaan? Ya, silakan. Apakah ada metode analisa hujan kawasan yang lain selain yang Bapak sebutkan tadi? Oke,
ya jadi di sini saya hanya menjelaskan dua ya. Sebetulnya ada satu lagi yang namanya metode isohiat. Ya, cuman tadi karena agak panjang, makanya untuk pertemuan kali ini saya hanya menjelaskan dua metode ini. Untuk metode isohiat, kalian cari di internet, kalian cari berbagai referensi, kalian kerjakan tugas, dikumpul minggu depan ya. Nah, kemudian untuk pengumpulan tugasnya bisa juga dari ke ini aja, ke Spada ya. Nanti saya masuk ke akun Spada. Jadi setiap mahasiswa pengumpulan tugasnya dari spada.unifrap.ac.id ya. Pada ingat semua kan akunnya kan? Oke, baik, terima kasih. Ada pertanyaan lagi? Cukup? Oke, kalau tidak ada pertanyaan lagi, saya akhiri kuliah kita pada hari ini. Terima kasih atas atensinya. Semoga adik-adik semua dalam keadaan sehat selalu, bisa mengikuti perkuliahan dengan semangat sampai di akhir semester ya. Baik, terima kasih. Saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikianlah proses pembelajaran mata kuliah hidrologi yang saya lakukan dengan mempertimbangkan aspek kooperatif, kolaboratif, serta penerapan studi kasus agar mahasiswa dapat tergambar dari tataran teoritis menjadi studi kasus di lapangan dalam keilmuan teknik sipil. Terima kasih saya ucapkan, saya akhiri dengan wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.